Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang akibat dari vaksinasi anak yang terlewat bersama dengan Dr. Yanuar Saputra, MKes, spesialis anak. Nah, sebelum dari Dr. Yanuar akan gabung pada siang hari ini, saya akan menginformasikan beberapa hal. Jadi untuk sahabat Lira yang sudah bergabung boleh untuk bertanya secara interaktif di kolom komentar ataupun kolom Q&A yang sudah Lira Medika sediakan di postingan sebelumnya. Oke, sebelum kita ke pembahasan beserta Dr. Yanuar, saya akan menginformasikan beberapa hal. Di antaranya hari ini adalah Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April 2021. Nah, untuk Lira Medika sendiri, salah satu bentuk kepedulian dari Rumah Sakit Lira Medika sendiri terhadap lingkungan adalah dengan menyediakan kantong ramah lingkungan yang terbuat dari pati singkong 100% organik tanpa mengandung bahan plastik. Nah, ini dia, kami sudah menggunakan kantong ramah lingkungan di Rumah Sakit Lira Medika sendiri, yaitu kantong yang terbuat dari pati singkong 100% organik. Nah, untuk sahabat Lira semuanya, saya juga ingin menginformasikan bahwa Rumah Sakit Lira Medika sudah menyediakan antibodi kuantitatif, yaitu adalah untuk sahabat Lira semuanya yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19 dan ingin memastikan apakah antibodinya sudah terbentuk, bisa dilakukan tes antibodi kuantitatif di Rumah Sakit Lira Medika dengan harga Rp275.000 saja. Sahabat Lira sudah bisa mengetahui kekuatan antibodi terhadap infeksi virus COVID-19 dan hasil tes bisa diterima dalam waktu 90 menit saja. Oke, tanpa menunggu lama lagi, saya akan mengajak Dr. Yanuar untuk bergabung. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Terdengar suara saya? Jelas dokter. Jelas ya. Oke. Gimana dokter, sehat dok? Sehat. Oke, baik. Dokter, kali ini sesuai dengan pembahasan kita akan membahas mengenai akibat vaksinasi kepada anak yang terlewat dok. Dan kemarin saya sudah menanyakan kepada sahabat Lira semuanya dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan seputar vaksinasi terhadap anak yang sudah terlewat dok. Oke. Dokter boleh menyapa dulu sahabat Lira semuanya yang sudah bergabung, dok? Ya. Selamat siang, Sobat Lira. Sehat-sehat semuanya selalu ya. Senang rasanya saya bisa kembali lagi untuk live in IG tentang vaksinasi ini. Ya, mudah-mudahan bisa membantu pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu atau bapak-bapak yang kurang jelas mengenai imunisasi ini. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, sepertinya saya lihat itu sudah mulai agak kendor itu imunisasinya lagi. Gitu. Oke. Baik dokter, kita langsung ke pembahasan saja dok mengenai apa akibatnya jika vaksinasi terhadap anak terlewat. Sebelum kita ke pembahasan dok, mungkin dokter bisa diceritakan nih seberapa penting sih sebenarnya untuk vaksinasi sendiri dok? Ya, jadi untuk vaksinasi itu adalah suatu tindakan untuk memberikan imunisasi gitu. Jadi untuk memberikan kekebalan. Nah, untuk menanyakan seberapa pentingnya vaksinasi atau imunisasi ini sangat penting sekali karena imunisasi itu atau vaksinasi ini itu melindungi anak dari penyakit yang infeksi alamiahnya sehingga anak itu dia menjadi kebal. Nah, yang kita inginkan itu adalah kekebalannya, bukan penyakitnya. Jadi sebisa mungkin kita imunisasi karena itu lebih banyak manfaatnya daripada yang merugikannya. Jadi adapun kalau tentang isu-isu atau pendapat di luar mengenai imunisasi itu katanya bisa pembodohan lah, kemudian banyak vaksinnya yang palsu ya, mungkin kemarin dulu itu sempat heboh dan memang kita kecolongan sekali, tapi saat ini pemerintah sudah meregulasi tentang vaksin, jadi tidak ada lagi mudah-mudahan sih yang memberikan vaksin palsu lagi gitu.
Karena memang hukumannya berat sekali kalau misalnya sampai ada yang terjadi lagi seperti begitu. Ya, jadi Oke. kalau ditanya seberapa penting, sangat penting sekali ya. Oke, dokter tadi sempat disinggung mengenai manfaat dari vaksinasi nih dok. Bisa dijelaskan ke sahabat biarnya semuanya nggak, dok? Manfaat apa saja yang didapatkan ketika anak sudah melakukan vaksinasi, dok? Ya, jadi imunisasi itu adalah memberikan imun artinya. Nah, manfaatnya kita itu akan mendapatkan kekebalan ya. Jadi virus atau bakteri yang dimatikan atau yang dilemahkan itu dimasukkan ke dalam tubuh, bisa melalui lewat suntikan atau melalui lewat oral diteteskan. Oke. Nah, itu semuanya akan memberikan kekebalan. Nah, tapi bukan berarti kalau sudah diimunisasi itu dia tidak terhindar penyakitnya, gitu. Nah, yang bisa adalah dia bisa kena sakitnya, tapi efek sampingnya itu atau gejalanya tidak seberat yang infeksi alamiah. Jadi, kalau anak-anak ibu atau bapak diimunisasi, dia itu sudah mendapatkan kekebalan. Jadi dia tubuhnya mempunyai sel memori untuk mengenal, misalnya seandainya ada kuman aslinya masuk, dia langsung mengenalnya dan langsung mematikan sehingga komplikasinya tidak sampai seberat yang aslinya, begitu. Itu manfaatnya. Oke, dok. Ya. Kita kan sering menemui bahwa ketika anak kita sudah diimunisasi, terus orang tua tiba-tiba panik ketika anaknya setelah imunisasi itu demam, dok. Itu sebenarnya untuk demamnya sendiri itu normal atau tidak sih, dok? Ya. Jadi kalau untuk imunisasi ada yang namanya efek kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi, nah semua vaksin tidak ada jaminan 100% dibilang bebas demam. Jadi kalau saya selalu ngomong ini tidak demam, ini tidak demam, ini demam, sebetulnya vaksin itu tidak ada yang menjamin 100%. Jadi meskipun secara teori sudah dibilangnya ini sudah didesain supaya dia tidak lagi demam, tapi tetap respon imun setiap anak berbeda. Nah, mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi itu yang paling sering dan paling ringan itu adalah demam. Itu satu, demam. Nomor dua itu adalah bengkak atau nyeri di bekas suntikan. Itu yang paling sering dikeluhkan sama orang tua, gitu. Nah, tapi kalau saya ibaratnya itu kalau imunisasi itu ibarat seperti kita makan sambal, efeknya pedas. Jadi itu sesuatu hal yang normal. Malah kalau saya bilang, kalau dia habis diimunisasi, ternyata dia jadi demam, berarti respon imunnya bagus. Nah, kadang-kadang ada yang berlebihan, misalnya si anaknya ini misalnya punya riwayat dalam keluarganya, waktu itu papa mamahnya itu ada riwayat kejang saat demam. Mungkin saja anaknya juga karena mencetuskan demamnya itu, sehingga jadi dia kejang. Tapi itu ya kalau kejang ceritanya lain lagi sih. Tapi bukan berarti kalau dia dikasih imunisasi, dia demam terus kejang, terus ibunya atau bapaknya takut. Ya itu tidak perlu khawatir. Nah, kadang-kadang ada yang gejalanya sampai berat, tapi biasanya kalau yang kayak gitu, kita sudah laporkan ke tim khusus dari Satgas Imunisasi kalau kita laporkan ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat. Nah, nanti ada tim yang akan datang untuk memeriksa apakah ini efek dari vaksin atau dari efek dari yang lain-lain penyertanya. Barangkali misalnya pada saat mau diimunisasi sebenarnya dia sedang sakit. Tapi ya kelihatannya sehat-sehat aja. Begitu habis diimunisasi, ternyata dia ada efek sampingnya. Nah itu bukan gara-gara vaksinnya, biasanya sih gara-gara infeksi yang lain. Jadi seperti itu. Jadi buat saya berpesan kepada semua orang tua agar jangan takut untuk membawa anak, apalagi kalau cuma efeknya demam itu kan kita kasih aja obat panas, gitu ya, sama nyusuin aja lebih sering, gitu ya. Nah dok, sebenarnya untuk lebih baik mana sih dok ketika dengan demam atau tanpa demam setelah vaksinasi dok? Kalau mengenai efek vaksinasi itu demam dengan tanpa demam semuanya bagus semua. Karena yang penting adalah orang tua diberitahu kalau saya akan melakukan tindakan imunisasi. Nah, yang imunisasi yang saya kasih adalah jenisnya ini.
gitu. Jadi orang tua saya kasih tahu ini jenisnya ini, mereknya ini, kemudian expirednya masih lama dan layak untuk disuntikan. Dan menurut saya mau demam tidak demam semuanya bagus karena memang dia dimasukkan obatnya. Begitu. Oke, dokter. Nah, dok, ada beberapa anak yang setelah melakukan vaksinasi sendiri itu suka muncul yang namanya ada sedikit memar atau bisul gitu, dok. Nah, biasanya tuh orang tua panik gitu. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua gitu, dok? Oh, nah kalau yang mengenai imunisasi, kemudian dia bisul, ada nanahnya, itu tergantung vaksin apa. Kalau vaksin yang disuntikan adalah BCG, BCG itu biasanya disuntikan di lengan kanan atas atau di paha lateral gitu. Itu dia efeknya memang dia ada kayak bisul atau nanah, itu sesuatu hal yang wajar atau normal. Nanti dia pecah, kemudian dia ada bentuk kemerahan dan nanti dia akan kering dan membentuk sikatrik atau jaringan parut. Nah, itu normal kalau yang itu. Nah, kalau yang suntikannya itu bukan BCG, BCG itu kan disuntiknya intrakutan, jadi dia di bawah kulit. Jadi memang harus benar-benar dia masuknya benar-benar di intrakutan. Kalau dia kedalaman, efeknya kadang-kadang orang tua bilang, kok anak saya kok nggak jadi ya vaksinnya. Padahal itu suntikannya yang penting ibunya sudah lihat itu BCG, itu tidak apa-apa. Nah, jadi kalau misalnya yang suntikannya yang ibu atau bapak bilang dia nanahnya bukan vaksin BCG, nah itu biasanya prosedurnya mungkin bisa obatnya barangkali ya saya nggak tahu ya, barangkali udah expire atau apa, atau yang kedua bisa juga suntiknya mungkin kurang dalam atau seperti apa, atau mungkin yang ketiga pada saat penyuntikan mungkin anaknya goyang-goyang pas lagi disuntik, narik itu jadi trauma sedikit aja, jadi dia akhirnya bengkak, terus jadi akhirnya ada infeksi gitu. Ya, tapi sih diharapkan sih suntikan-suntikan yang seperti itu sih kita udah dilatih supaya kalau kita memberikan imunisasi itu jangan sampai seperti itu, dan mudah-mudahan sih tidak sampai terjadi yang seperti itu. Oke, baik. Nah, Dokter Yanuar, ini sudah banyak banget yang nanya di kolom komentar ataupun yang kemarin kita share di Instagram nih, Dok. Nah, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini juga, apa akibatnya ketika memang vaksinasi anak itu terlewat dari jadwal, Dok? Misalkan karena memang orang tuanya sibuk bekerja ataupun memang ada urusan lain gitu, Dok. Ada akibatnya sendiri nggak, Dok? Ya, jadi untuk keterlambatan vaksinasi, sebenarnya itu yang paling berimbas itu adalah satu, pembentukan antibodinya itu jadi tidak baik. Jadi kalau menurut teori imunisasi ini pemberiannya di umur berapa, kemudian diulangnya di berapa bulan kemudian. Nah, kalau ini dilewatin, satu anaknya beresiko kena infeksi penyakit aslinya, alamiahnya. Itu kalau yang belum pernah diimunisasi, ya. Yang kedua, kalau yang imunisasinya tidak teratur, itu imun yang dibentuknya itu tidak sempurna. Misalnya DPT, biasanya jaraknya antara 1 atau 2 bulan tergantung DPT apa yang diambil. Nah, misalnya dia suntikannya hari ini 1 bulan, umur 2 bulan misalnya. Terus disuruh kembali oleh dokternya umur 3 bulan atau umur 4 bulan. Ya sekarang lagi zaman pandemi COVID ini banyak sekali orang tua yang takut rumah sakit. Akhirnya dia tertunda sampai setahun kemudian. Ya, kalau ditanya gimana nih, Dok? Ya udah tidak apa-apa. Kita kejar aja, bukan diulang, kejar. Jadi kita biasanya suntikannya itu satu kaligus banyak. Jadi jangan khawatir mengenai, anak saya disuntik sampai 3 suntikan, 4 suntikan. Ya, oleh kolegium kami, IDAI mengatakan paling banyak itu 4 suntikan di satu hari yang sama. Jadi bukan di hari yang berbeda. Jadi kalau misalnya hari ini mau suntik 4 vaksin sekaligus jenisnya, silakan aja, boleh dikerjakan. Oke, aman ya, Dok. Yang penting ada ya aturan-aturan tertentu, ya itu dokternya yang tahu biasanya. Begitu. Baik, Dokter, terima kasih. Nah, Dok, kita akan membuka pertanyaan-pertanyaan dari yang sudah kemarin bertanya, Dok. Dari Abang 92_ nih, Dok. Semisal kalau vaksinasi varicella dilakukan 1 kali, tingkat aktivitasnya vaksin gimana katanya, Dok? Ya, jadi kalau dulu vaksin varicella itu
IDAI tahun 2017 itu dikatakan cukup 1 kali setahun. Nah, setelah itu sekarang diteliti, ini sebenarnya bukan tingkat aktivitas ya, tapi tingkat efektivitasnya. Ternyata setelah dicek atau diteliti, kalau cuma vaksin varicella disuntik 1 kali, dia hanya menimbulkan antibodinya itu paling deteksinya hanya 88%-an. Tapi kalau disuntiknya 2 kali, dia jadi meningkat langsung jadi 99%, berapa lah. Jadi kejadian cacar airnya cuma 1%. Itu pun kalau misalnya kena infeksi cacar air, itu bisa gejalanya itu hanya ringan sekali, paling cuma melenting 1 atau 2, atau efeknya cuma demam-demam saja. Nah, terus perlindungan cacar air itu katanya bisa sampai melindungi sampai 25 tahun gitu. Ya kalau misalnya dia terkena infeksi alamiah cacar air, ya dia makin terlindungin lagi. Jadi sebetulnya ya yang aturan IDAI yang terbaru tahun 2020 ini, jadi dimasukkan cacar air itu suntikannya 2 kali. Dengan selangnya 6 minggu minimal gitu. Oke. Nah, ini banyak banget ditanyakan sama ibu-ibu nih dok. Dari Sri Komalasari 1618. Kalau anak sedang batuk pilek nih dok, bolehkah divaksinasi atau imunisasi katanya dok? Ini banyak banget pertanyaan seperti ini dok. Ya. Untuk batuk pilek, sebenarnya itu batuk pilek itu gejala yang ringan sekali. Jadi kalau anak ibu atau bapak sedang batuk pilek, biarlah petugas kesehatannya periksa dulu. Kalau memangnya hanya ringan, cuma ingus meler-meler, ya terus kemudian batuk sesekali aja, itu sebenarnya boleh-boleh aja diimunisasi. Biasanya yang tidak boleh diimunisasi itu kalau dia anaknya demam 5 derajat Celcius. Nah, itu yang tidak boleh. Imunisasinya nanti bisa ulang kembali atau dijadwalkan kembali. Begitu. Sementara lagi menunggu teknikalnya, ini ada pertanyaan akibat 14 bulan belum dapat IPV, bagaimana ya? Di IDAI 2020 sebelum 1 tahun harus dapat 2 kali IPV. Ya. Jadi untuk IPV atau suntikan polio yang inaktif, memang dulu tahun 2017 itu harus mendapatkan minimal 1 kali suntikan. Nah yang terbaru tahun 2020 katanya mendapatkan minimal 2 kali suntikan IPV. Jadi kalau misalnya 14 bulan belum dapat IPV, nah nanti kan ada suntikan DPT ulangan itu di usia 1,5 tahun atau di usia 18 bulan. Karena ada sediaannya sendiri IPV, cuma saat ini lagi kosong gitu. Mungkin ada di beberapa daerah yang vaksinnya masih ada gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi mengenai dan tidak lanjut lagi vaksin booster lainnya, efeknya adalah kadar antibodinya itu tidak terbentuk dengan sempurna. Jadi misalnya suntikan DPT itu minimal itu diberikan 6 kali sepanjang hidupnya dia. Kalau misalnya anaknya bapak ibu diimunisasi sampai 9 bulan, kemudian tiba-tiba dia menghilang nggak tahu kemana saking sibuknya orang tuanya, atau biasanya yang paling dikeluhkan tuh setiap kali mau diimunisasi anaknya sakit, setiap kali diimunisasi anaknya sakit, jadi akhirnya kelupaan, udah sibuk sering sakit jadi akhirnya lupa. Nah efeknya adalah imunitasnya itu tidak sempurna. Jadi kalau misalnya dia di kemudian hari ketemu dengan infeksi alamiahnya, dia lebih mudah gampang sakit. Nah selanjutnya bagaimana? Ya kita kejar kembali. Jadi nggak diulang, tapi ditambahkan aja, begitu ya. Oke, lanjutkan pertanyaannya. Rawat jadwal, apakah masih bisa dikejar? Mengenai vaksin PCV, PCV itu adalah pneumococcal vaksin, itu untuk melindungi anak dari radang otak meningitis, radang telinga tengah, otitis media, dan yang infeksi sepsis beratnya. Nah,
Kalau anak tidak divaksin PCV, sebenarnya sih ya anak akan lebih rentan terkena penyakit seperti yang saya sebutkan lagi itu. Dan yang kalaupun terlewat, nggak usah khawatir, datang aja, nanti kita kejar. Nah, terlewatnya di umur berapa? Nah, nanti kita lihat. Kalau misalnya dulu diimunisasi di umur 2 bulan, 4 bulan, terus dia menghilang, ya udah nanti pas umur setahun baru muncul, ya udah nanti tinggal dokternya lihat mau disuntik 1 kali lagi kah atau mau disuntik 2 kali, nanti lihat aja lagi kondisinya. Tapi biasanya sih kalau PCV itu ada batas maksimalnya sampai usia 5 tahun. Jadi kalau udah usianya sampai 5 tahun lewat, ya udah kita tidak usah kasih lagi vaksin. Tadi sudah. Untuk mengenai vaksin yang Maksimal satu kali vaksin terlewatnya maksimal berapa hari atau minggu atau per bulan. Jadi kalau ini maksudnya 1 kali vaksin terlewat maksimalnya berapa hari? Jadi mengenai terlewat vaksin itu bisa terserah bapaknya aja atau ibunya. Kalau saya sih nggak pernah mau memarahi orang tuanya, kenapa ini terlambat apa segala macam. Tapi jangan juga sampai terlewatnya sampai berbulan-bulan, apalagi sampai setahun. Ya, kalaupun datangnya sampai setahun kemudian, ya saya juga nggak marah-marah juga. Ya udah kita tinggal suntikin aja gitu. Jadi nggak ada istilahnya batas maksimalnya berapa. Kalau buat saya sih, yang penting orang tuanya mau bawa dulu. Karena nggak mungkin anaknya datang sendiri ke saya, itu dok saya mau suntik vaksin. Nah, jadi yang selalu yang jadi masalah faktornya itu adalah orang tuanya, entah kesibukannya, dari yang shiftnya anaknya ke rumah sakit, orang ibunya bilang bapaknya nggak bisa nganter, pas mau diantar anaknya sakit lah. Jadi buat saya sih kalau memangnya orang tua siap, silahkan datang. Ini sudah syukur banget saya sih begitu. Jadi nggak usah khawatir ya, pokoknya tidak ada kata terlambat gitu ya. Tadi pertanyaan terakhir dok, karena banyak banget dan memang yang perlu edukasi mengenai vaksinasi sendiri dok. Nah dokter, Iya. Untuk terakhir, boleh dok closing statement kepada ibu-ibu yang mengenai vaksinasi tersendiri. Nah, pesan saya di imunisasi ini adalah imunisasi itu bukan istilahnya wajib atau tidak wajib ya. Jadi dulu itu imunisasi itu ada wajib dan tidak wajib. Kalau sekarang itu IDAI mengatakan tidak wajib dan tidak wajib tapi dianjurkan. Jadi kalau kita seperti membangun sebuah rumah. Kalau kita mau membangun rumah, vaksin itu adalah salah satu pondasi-pondasinya. Jadi kalau pondasinya kita baik, mudah-mudahan rumah yang kita bangun itu kuat sampai tua, sampai kitanya sudah itu bahkan dia tetap berdiri gitu. Nah, sama juga halnya anak-anak. Anak-anak itu dia masih tumbuh dan berkembang. Jadi ingat, kalau buat saya itu anak itu tidak bisa kita membalikkan waktu. Jadi kalau misalnya kita salah langkah di situ, kita akan menyesal nanti di kemudian hari, sehingga kita tapi tidak bisa kembali lagi ke masa yang lalu lagi. Seandainya saya dikasih imunisasi ini ke anak saya bagaimana ini. Tapi kalau menurut saya itu ya penyesalan sih datang terakhir. Tapi buat saya nanti kalau misalnya sudah punya riwayat, mungkin saudara-saudara sebelumnya yang kakaknya dulu diimunisasi, dia efeknya dia jadi bicara, dia jadi efeknya jadi badannya pada kaku-kaku, jadi cerebral palsy atau apa. Itu kalau saya bilang itu hanya sebenarnya anaknya sudah sakit dulu, bukan gara-gara vaksin 100%. Kayak begitu kadang-kadang yang mesti harus kepada orang tua. Nah, jadi kalau buat saya, bawalah anak bapak atau ibu untuk imunisasi dan jangan takut. Meskipun di pandemi COVID-19 ini kita masuk ke rumah sakit,
tapi kalau buat saya itu terapkan protokol sekarang ya. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat orang ke mall aja santai-santai aja kok, orang kalau mau ke pasar itu lebih parah lagi, udah maskernya taruhnya di dagu lah, ada maskernya juga taruh di kepala, tapi fine-fine aja gitu. Nah, sedangkan orang kalau ke rumah sakit kok kayaknya takut sekali. Ya, mudah-mudahan sih ya rumah sakit Lira kami ini berusaha supaya memutus rantai COVID itu dengan membersihkan ruangan, toilet juga dibersihkan, sampai sistem pembayarannya pun semuanya sudah online semua. Ya, mudah-mudahan sih kita memutus rantai seperti itu, dan ya mudah-mudahan sih selalu sehat selalu. Itu aja. Baik, terima kasih Dokter Yanuar atas waktunya. Dan itu tadi pembahasan mengenai vaksinasi untuk anak jika seperti apa, dan mungkin nanti kita akan jadwalkan tersendiri untuk lebih lengkapnya untuk runtutan bagi vaksin itu seperti apa, akibatnya seperti apa, dan untuk nantinya akan dijadwalkan secara hot talk ataupun nanti webinar. Nanti kita akan informasikan ke depannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali ya karena jaringannya. Saya Abi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.